Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mirza Azahra, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor induk mahasiswa 2011300015, jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai kontrak bisnis, dimulai dari pengertian, perikatannya, asas-asasnya, syarat sahnya, prestasi, prestasi, force major, dan ganti rugi. Video ini saya buat guna memenuhi tugas dalam ujian tengah semester mata kuliah hukum bisnis. Langsung saja yuk ke materinya. Let's go! Pertama-tama, teman-teman sudah tahu belum sih apa itu bisnis? Bagi yang belum tahu, singkatnya bisnis merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian. Contohnya seperti kegiatan dagang, dimulai dari produksi atau pertukaran barang sampai pertukaran jasa, dengan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Setelah tahu apa itu bisnis, dalam bisnis tidak jauh dari yang namanya kontrak. Kontrak bisnis sangat diperlukan karena untuk menjelaskan sesuatu yang ingin dilakukan dalam bisnis tersebut. Kontrak bisnis juga merupakan sebuah perjanjian dan transaksi loh. Kenapa demikian? Karena kontrak bisnis merupakan janji-janji yang mengarah pada kegiatan yang ingin dilakukan serta mempunyai tujuan untuk mengganti rugi apabila terjadinya prestasi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kontrak bisnis juga dapat disebut sebagai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan dalam KUH Perdata, kontrak itu merupakan sebuah perikatan atau sebuah janji antara dua pihak atau lebih yang melahirkan sebuah kewajiban, baik untuk berbuat maupun tidak berbuat. Suatu kewajiban tersebut disebut sebagai prestasi. Tak hanya KUH Perdata saja loh yang mengatur tentang kontrak bisnis dijalankan. Adapun beberapa sumber hukum yang lainnya yang mengatur tentang diberlakukannya kontrak bisnis. Yang pertama ada perundang-undangan yang lainnya. Maksudnya adalah sebuah perundang-undangan yang lain selain dari hukum perdata yang mengatur tentang aspek bisnis ataupun tentang perjanjian dalam kontrak. Yang kedua ada jurisprudensi, yaitu putusan perkara yang terkait dengan kontrak ataupun kontrak dalam perjanjian. Yang ketiga ada perjanjian internasional yang sifatnya multilateral ataupun yang bilateral, yang mengatur tentang aspek atau perjanjian secara internasional. Sedangkan yang keempat adalah pendapat ahli atau doktrin, yang menjadi sumber hukum bisnis apabila dikaji secara meluas. Dan yang terakhir ada hukum adat di daerah tertentu. Nah, dalam hukum adat ini diambil dari keseharian ataupun kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Nah, 5 hal tersebutlah yang menjadi sumber hukum yang memberlakukan kontrak bisnis selain KUH Perdata yang juga membahas tentang perikatan. Sebelumnya disinggungkan bahwa KUH Perdata ini membahas tentang perikatan. Nah, dalam 4 buku KUH Perdata, salah satunya pada buku 2 membahas tentang perikatan atau perjanjian. Tercantum dalam pasal 1234 yang mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu ataupun tidak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan dalam BW, perikatan atau perjanjian dijelaskan pada buku 3 dan juga menjelaskan tentang objek sengketa dagang. Perikatan dapat dikatakan muncul karena adanya perjanjian atau kontrak. Yang namanya perikatan dalam kontrak sifatnya mengikat seperti hukum, karena perjanjian dalam kontrak merupakan sebuah hukum yang berlaku dalam bisnis tersebut. Selain adanya perikatan dalam kontrak bisnis, adapun asas-asas yang merupakan salah satu elemen dalam kontrak yang tugasnya adalah membuat sebuah kontrak itu menjadi sah. Selanjutnya saya akan membahas tentang asas-asas yang berlaku dalam kontrak bisnis. Hal tersebut tercantum dalam KUH Perdata pasal 1338 ayat 1 yang dimana ada 3 asas dalam kontrak. Yang pertama ada asas konsensualisme, yang kedua ada asas kebebasan berkontrak, dan yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Asas konsensualisme merupakan asas yang mengatur para pihak yang membuat kontrak setelah adanya konsensus. Nah, konsensus ini maksudnya adalah kesepakatan bersama
atau kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua, ada asas kebebasan berkontrak, yang merupakan asas yang mengatur kebebasan untuk berkontrak dari segi apapun, dimulai dari apa yang akan disepakati hingga bentuk ataupun mengenai apa kontrak itu dibuat. Yang ketiga ada asas Pacta Sunt Servanda. Maksudnya adalah asas yang berperan sebagai perundang-undangan bagi pihak-pihak yang terlibat. Jadi para pihak ini harus menganggap suatu perjanjian merupakan perundang-undangan. Ada juga yang perannya lebih penting dari sebuah asas, yaitu sebuah syarat sah. Syarat sah kontrak diatur dalam KUH Perdata pasal 1320, yaitu yang pertama ada syarat objektif yang memuat perihal tertentu dan kausa atau sebab. Yang kedua ada syarat subjektif yang memuat tentang konsensus atau kesepakatan bersama dan kecakapan dalam perikatan. Perihal tertentu dalam syarat objektif maksudnya adalah dalam berkontrak diperlukannya suatu hal yang akan dibahas dalam kontrak tersebut dengan sifat yang jelas dan tidak melawan hukum. Sedangkan kausa atau sebab, sifatnya ini harus halal dan harus diizinkan sesuai dengan ketetapan atau hukum yang berlaku. Jadi, sebab atau kausa yang ingin dikontrakkan tidak boleh melawan hukum. Dari syarat subjektif, konsensus atau kesepakatan bersama merupakan syarat sah. Biasanya dalam syarat ini memuat hal-hal seperti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kayak paksaan, penipuan, maupun kekeliruan. Sedangkan kecakapan dalam perikatan merupakan sikap seseorang yang terlibat, seperti seseorang yang sudah dewasa dan mengerti apa itu perikatan atau kontrak, serta tidak memiliki kecacatan untuk ingatannya. Hal yang berkaitan dengan kontrak bisnis sebelumnya itu ada perikatan, asas-asas, dan syarat sahnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban dalam berkontrak yang disebut dengan prestasi, dan apabila dilalaikan akan disebut sebagai wan prestasi. Kewajiban yang harus dilakukan antara kedua belah pihak atau pihak yang terlibat itu disebut prestasi. Hal ini disebutkan dalam pasal 1234 KUH Perdata. Prestasi meliputi 3 hal. Yang pertama, memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Sama dengan perikatan sebelumnya. Dalam kontrak, pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prestasinya disebut sebagai debitur. Sedangkan untuk menerima hak prestasi itu disebut sebagai kreditur. Lawan dari prestasi merupakan wan prestasi, yang dimana salah satu pihaknya melalaikan atau tidak mengerjakan prestasinya. Hal ini dibahas dalam pasal 36 KUH Perdata, bahwa wan prestasi adalah yang pertama, tidak menjalankan apa yang sudah dijanjikan untuk menjalankannya. Yang kedua, menjalankan apa yang sudah dijanjikan tetapi tidak sebagaimana seperti yang dijanjikan. Yang ketiga, menjalankan apa yang dijanjikan tetapi sudah lewat waktunya. Yang keempat, menjalankan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan dampak yang dapat ditimbulkan jika terjadinya wan prestasi adalah salah satunya yaitu ganti rugi. Nah, nanti ganti rugi dalam kontrak kita bahas ya. Dalam terjadinya wan prestasi, pihak debitur bisa mengelak loh. Alasannya yang pertama itu apabila ia mengalami force majeure atau keadaan yang darurat. Nah, force majeure ini nanti juga akan kita bahas. Selain karena mengalami force majeure, yang kedua adalah apabila wan prestasi itu disebabkan bukan oleh debitur, melainkan oleh kreditur. Yang ketiga, apabila wan prestasi terjadi tetapi kreditur tidak menuntut untuk ganti rugi, maka debitur tersebut bebas dari ganti rugi. Pembahasan berikutnya adalah force majeure, yang berarti keadaan yang memaksa atau keadaan yang darurat. Keadaan ini merupakan suatu keadaan di mana para pihak mengalami suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti peristiwa bencana alam ataupun karena adanya perubahan perundang-undangan yang berdampak pada kontrak tersebut. Apabila terjadi force majeure, para pihak yang terlibat tidak diwajibkan untuk mengganti rugi biaya, bunga, dan lain sebagainya. Hal ini tercantum dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, bahwasannya tiadalah biaya ganti rugi dan bunga yang harus diganti apabila terjadi keadaan memaksa atau force majeure.
Force major dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama ada force major objektif, bentuk ini berfokus kepada objek ataupun benda yang terlibat dalam kontrak bisnis. Yang kedua ada force major subjektif, bentuk ini berfokus kepada subjek atau orang yang berkaitan dengan kontrak bisnis, ataupun pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu force major absolute, bentuk ini berfokus kepada keadaan yang sama sekali tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya sebuah prestasi. Yang keempat yaitu force major relatif. Bentuk ini berfokus pada pemenuhan prestasi yang tidak mungkin dilakukan secara legal atau secara normal, tetapi dapat dilakukan secara ilegal atau secara tidak normal. Yang kelima yaitu force major permanen. Bentuk ini berfokus kepada keadaan yang dampak prestasinya tidak dapat dilakukan sampai kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Yang keenam ada force major temporer. Bentuk ini berfokus pada keadaan yang tidak dapat melakukan prestasinya untuk sementara waktu, tetapi dapat dilakukan di kemudian hari. Jika force major terjadi, maka ganti rugi tidak wajib dibayarkan. Nah, apa yang mewajibkan ganti rugi itu dibayarkan? Yuk lanjut kita bahas tentang ganti rugi dalam kontrak bisnis. Ganti rugi dalam kontrak bisnis disebabkan karena salah satu pihaknya melalaikan ataupun tidak melaksanakan prestasinya, yang dapat kita sebut sebagai wan prestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Menurut ahli dan jurisprudensi, ganti rugi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ganti rugi material dan yang kedua ada ganti rugi imaterial. Kerugian material merupakan kerugian yang bentuknya itu harta, kekayaan, ataupun benda. Sedangkan kerugian imaterial merupakan kerugian yang bentuknya tidak bernilai uang ataupun harta maupun benda, melainkan seperti trauma ataupun penyakit mental karena adanya kerugian yang didapatkan. Adapun beberapa ganti rugi jenis lainnya. Yang pertama ada ganti rugi dalam kontrak, yaitu ganti rugi sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak tersebut. Yang kedua ganti rugi pergantian biaya, yaitu ganti rugi dengan mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan selama kontrak berlangsung. Yang ketiga itu ganti rugi restitusi. Selanjutnya ganti rugi quantum meruit yang merupakan kebalikan dari ganti rugi restitusi, yaitu ganti rugi yang tidak perlu mengembalikan nilai ataupun manfaat yang didapatkan dari pihak ketiga. Dan yang terakhir ganti rugi dalam pelaksanaan kontrak, yaitu ganti rugi yang memaksakan tetap dijalankannya prestasi walaupun telah terjadinya wan prestasi. Nah, jadi ganti rugi dalam kontrak bisnis itu adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada debitur atau pihak yang melalaikan atau tidak melaksanakan tugasnya terhadap kreditur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya. Saya harap video ini bisa membantu untuk meningkatkan apa itu materi kontrak bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.